kondisi gitu kan. Nah, di sini kita mau masuk langsung aja gitu ke part yang pertama gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mau ngomongin tentang mental health dulu yang aku yakin banget sih teman-teman udah sangat familiar gitu ya dengan mental health kayak yang gimana enggak gitu kan. Di sini kita sekarang sosial media itu memberikan kita akses tentang informasi apapun yang pengen kita akses kan sebenarnya. Apalagi tentang kesehatan mental yang menurut kita juga saat ini sedang marak-maraknya gitu. Banyak sih sebenarnya bagus gitu. Orang-orang tuh jadi aware gitu. Apalagi di generasi kita ya teman-teman. Betul aku juga masih generasi Z sama kayak teman-teman juga gitu. Generasi Z itu memang generasi yang sangat aware gitu, sangat melek ya sama adanya isu-isu kesehatan mental. Dan sebenarnya ini juga bisa jadi suatu hal yang bagus maupun enggak gitu. Bagusnya apa? Karena kita tahu kayak batasannya sampai mana sih Kak aku tuh harus datang ke psikolog. Batasannya sampai mana sih Kak aku tuh harus mencari bantuan gitu. Kita sama-sama paham. Cuman gitu ya, semua hal itu kan pasti ada dua sisi ya, entah itu sisinya itu positif atau negatif. Kalau misalkan untuk negatifnya ya ada beberapa orang juga gitu yang melakukan self diagnose gitu atau diagnosis sendiri gitu dengan melihat konten ini, ih iya aku begitu banget gitu, kayaknya aku emang kayak gitu deh gitu. Nah di sini kita akan coba memahami beberapa hal yang nanti mungkin bisa menjadi bekal teman-teman juga untuk bisa menjalankan program MSI Vietnam ini. Oke. Nah, di sini nih kita mau coba calling out all the overthinkers, master of membenci diri sendiri, manager anxiety, head of insecure, profesor nggak enakan sama orang lain, sama si paling nggak bisa fokus. Mana suaranya? Coba aku mau nanya dulu deh ke teman-teman. Boleh ya, coba tulisin di kolom chat buat teman-teman yang ada di Zoom nih, yang sering overthinking, yang sering membenci diri sendiri, yang sering ngerasa cemas, insecure, yang nggak enakan sama orang lain, even kayak wah sebenarnya aku tuh capek banget sih Kak, tapi aku nggak bisa nolak orang lain. Oke, oke. Yang hadir banyak banget ya ternyata di sini. Saya Kak, aku Kak, hahaha, aku overthinking manja. Waduh, sebut namaku Mbak. Siapa nama kamu? Kak Nadif, weh. Udah aku sebut nih ya. Sebut namaku katanya. Oke, banyak ya teman-teman ternyata yang mengalami hal ini. Oke, sebut namaku lagi, aku benci sifat ini. Yes, ternyata banyak ya teman-teman ya yang mengalami hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang mungkin wajar banget kita alami di setiap harinya gitu, tapi ada batas nggak wajarnya juga, yang nanti akan kita coba lihat gitu, batasnya sampai mana sih Kak gitu. Karena di sini ya gimana nggak overthinking gitu ya, kita kayak ngeliatin story orang aja kayak wah, enak banget gitu. Mungkin di di semester sekarang gitu, dia tuh pencapaiannya udah banyak banget loh, Kak. Dia tuh udah ikut paper ini, paper itu, terus dia udah ke sini, ke situ, ke sana gitu. Ya gimana kita nggak overthinking, gimana kita nggak insecure, gimana kita nggak anxious kayak gitu kan ya. Jadi emang sebenarnya banyak banget gitu faktor-faktor yang bisa bikin kita tuh ngerasain hal-hal yang ada di sini yang ternyata ya nggak cuma diri kita doang yang ngerasain, ada bahkan ribuan kayaknya orang-orang di sini gitu yang merasakan hal yang sama. Jadi ya sering juga overthinking, terus mungkin sampai yang membenci diri sendiri, terus cemas tiap harinya, ngerasa insecure, ngerasa nggak enak sama orang lain, sampai nggak bisa fokus ngerjain tugas atau apa gitu. Ternyata kita nggak sendiri teman-teman, we're in this together gitu ya, dan kita akan tahu juga kok nanti caranya gimana gitu, sampai batas mana sih aku tuh harus mencari bantuan dari orang lain gitu. Oke, tetap ilmu padi ya teman-teman ya. Kalau kata teman-teman, apapun yang terjadi tetap ilmu padi aja gitu. Oke, menyala abangku kita lanjut dulu ya abangku ya. Soalnya kita tahu nih ya, oh ternyata banyak ya orang yang mengalami overthinking, terus membenci diri sendiri, anxious, insecure, terus nggak enakan, nggak bisa fokus juga. Kita mau masuk dulu ke kesehatan mental itu apa gitu. Aku yakin banget sih teman-teman udah pada paham gitu ya kesehatan mental itu apa. Tapi biar kita nggak salah persepsi gitu, biar persepsinya itu sama, benar gitu, firm gitu, sesuai dengan definisinya yang sesungguhnya gitu. Jadi kita mau pahami dulu teman-teman. Kesehatan mental itu adalah suatu kondisi nih, ketika kita tuh bisa menyadari apa potensi kita, ketika kita bisa menghadapi daily stress atau stres tekanan-tekanan kecil yang kita hadapi dalam sehari-hari, ketika kita bisa bekerja secara produktif, menghasilkan kontribusi yang baik di masyarakat. Ini adalah definisi yang tepat tentang kesehatan mental, teman-teman. Jadi di sini ada nggak yang,
aku nggak tahu Kak potensi aku apa gitu. Kan biasanya ditanyain tuh ya kalau pas wawancara kayak, "Kelebihan kamu apa? Kelemahan kamu apa?" Gitu. Jangan-jangan ada yang belum tahu juga nih potensinya apa. Berarti kita perlu menggali nih, perlu lebih, menilik lagi ke dalam diri kita sendiri ya, "Aku tuh potensinya apa sih sebenarnya?" Gitu kan. Jadi ketika kita bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kesehatan mental yang oke gitu, berarti ya kita paling enggak nih bisa sadar potensi yang aku punya tuh apa sih. Aku juga bisa loh menghadapi daily stress kalau misalkan dalam keseharian tuh aku ada masalah, aku bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Kemudian bisa mengerjakan suatu hal secara produktif, kalau misalkan kita berarti bisa magang gitu secara produktif, mengerjakan role-nya dengan baik, atau mungkin ngerjain tugas ini itu dengan baik gitu, dan bisa berkontribusi di masyarakat juga. Itu adalah tanda kesehatan mental, teman-teman. Nah, terus selanjutnya nih teman-teman, di sini karakter utamanya apa? Yang pertama, kita kenal sama diri kita. Terus kita bisa berkembang juga gitu, bisa tumbuh dan juga berkembang. Jadi pribadi yang tumbuh dan juga berkembang. Terus kita memiliki keseimbangan diri dalam menghadapi tekanan mental yang ada gitu. Karena tiap hari sebenarnya kan kita mengalami struggle-struggle yang even itu kecil, tapi pasti ada gitu dalam hidup kita. Misalkan ya, kita kayak bingung nih, hari ini mau makan apa ya? Itu kan juga struggle, itu kan something yang mungkin bisa bikin kita stres juga kayak, hari ini ayam geprek lagi atau mau makan warteg ya atau apa ya? Itu kan juga sebenarnya struggle yang bisa berpotensi juga loh untuk membuat diri kita tuh stres gitu. Terus karakter selanjutnya nih, kita punya otonomi diri. Jadi kita punya kekuatan gitu ya, kayak punya insight gitu untuk melakukan sesuatu hal yang emang berdasarkan dari diri kita sendiri. Ini kaitannya sama itu tadi, si orang yang nggak enakan, atau mungkin kita sering sebutnya people pleaser ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan orang yang emang suka please others gitu, atau people pleasers itu tadi, dia kurang punya otonomi diri yang bagus gitu. Karena apa? Dia ngelakuin sesuatu hal tuh bukan karena kemampuannya sendiri, tapi ya karena kemauannya orang lain. Ya Kak, nanti takut ini left out dari circle-nya gitu, takut nanti diomongin Kak di circle-nya, banyak banget alasannya deh gitu, untuk ngeklaim bahwa ya otonomi diri aku tuh masih kurang baik gitu. Selanjutnya, berempati dan juga peka terhadap lingkungan dengan lingkungan yang baik. Itu adalah ciri-ciri utamanya nih teman-teman, untuk tahu aku tuh sebenarnya sehat mental atau belum sih gitu. Nah, ini ada satu video TikTok yang aku yakin teman-teman udah familiar banget sama video ini ya. Tapi wait, apakah bisa di-play? Jadi mungkin kalau misalkan nggak bisa di-play, aku coba ceritain aja ya teman-teman ya. Nah, untuk video ini kan kita ngelihat gitu seseorang nih yang terlihat baik-baik aja, tapi sebenarnya isi kepalanya tuh kayaknya riuh banget, banyak banget pikirannya kayak mau berperang gitu ya. Di situ kayak wow, lagi ada war apa nih di dalam kepala aku gitu. Padahal sebenarnya kita bisa nih hahihi, kita gitu bisa ngobrol sama teman kita, bisa senyum juga gitu. Tapi ternyata itu tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Bahkan kadang-kadang gitu ya, orang yang mengalami kesehatan mental yang kurang bagus gitu, atau lagi mengalami gangguan kesehatan mental, itu nggak menunjukkan ke publik. Nah, di sini hal yang perlu kita highlight juga, teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa loh untuk memperlakukan seseorang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena kita nggak tahu apa yang udah mereka lakukan, apa yang udah mereka alami selama ini juga gitu. Karena kadang-kadang orang yang memiliki kesehatan mental kurang baik itu nggak kelihatan gitu. Kita ngelihatnya, ih si ini mah sukanya ceria terus, dia mah suka apa namanya, suka bikin jokes gitu, atau kalau misalkan di tongkrongan dia tuh selalu jadi orang yang bisa apa namanya, memantik gitu ya, memantik suatu keceriaan tertentu, nggak mungkin lah dia mengalami kesehatan, mentalnya nggak sehat gitu, belum tentu gitu. Makanya di sini kita juga harus berhati-hati juga ya nanti dalam bersikap, karena kita nggak akan pernah tahu apa sih yang udah dialami sama seseorang itu, kecuali orang itu ngobrol gitu kan sama kita sendiri, gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya ya teman-teman ya, setelah ini gitu kita akan tahu juga lebih lanjut nih tentang kesehatan mental itu seperti apa gitu. Nah, masuklah kita ke gangguan kesehatan mental gitu. Emang kalau tadi kita kan tahu nih, oh berarti orang yang sehat mental itu orang yang bisa produktif, terus bisa apa namanya berkontribusi ke masyarakat, kemudian tadi bisa mengetahui potensinya dan juga bisa mengalami, bisa menghandle gitu daily stress. Tapi kalau orang dengan gangguan kesehatan mental itu berarti gimana gitu? Kita mau masuk ke gangguan kesehatan mental nih teman-teman. Jadi gangguan kesehatan mental itu bentuknya ada tiga biasanya. Ada gangguan dari pikiran, perasaan,
perasaan dan juga perilaku. Karena sebenarnya pikiran kita, perasaan kita, dan juga perilaku kita itu kayak segitiga yang nggak bisa dipisahin gitu. Misalkan nih teman-teman, teman-teman tuh overthinking gitu. Nah, teman-teman tuh udah takut kayak, "Ih, nanti kalau aku nggak bisa gimana ya?" Misalkan udah mikir kayak gitu. Pasti perasaannya juga ke-trigger, perasaannya juga akan terafek gitu ya dari pikiran kita. Jadi perasaan kita jadi takut gitu, terus kita jadi cemas, "Iya ya kalau nanti beneran aku nggak bisa gimana ya?" Gitu. Apalagi masuklah ke perilaku kita. Pasti kita mungkin jadi menghindar atau, "Ah, aku nggak usah ngerjain aja deh, soalnya aku udah nggak bisa," gitu. Jadi ini suatu segitiga yang nggak bisa dipisahkan teman-teman, dan dia itu saling berhubungan satu sama lain. Atau mungkin contohnya nih teman-teman ketika nggak pernah nih, apa namanya, sakit perut gitu ya, atau mungkin MAH gitu. Tapi suatu saat ketika teman-teman itu merasa stres, ternyata sakit juga tuh perutnya sampai terkena MAH. Itu bisa juga berasal itu dari pikirannya atau perasaannya, dan juga pasti akan mempengaruhi ke seluruh kondisi tubuh kita. Jadi kondisi kesehatan mental, gangguan mental gitu, itu ada gangguan pikiran, perasaan, perilaku, dan yang sebenarnya ketiga hal itu tuh saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, teman-teman. Terus gangguan kesehatan mental yang sering terjadi tuh apa aja nih? Nah, ini biasanya yang common gitu ya, yang sering kita dengar dan sering juga gitu mungkin kita merasakannya. Kadang insomnia, nggak bisa tidur karena overthinking itu tadi, atau anxious, kecemasan, kemudian stres dan juga depresi. Kita akan coba ngelihat satu persatu ya, sebenarnya itu kayak gimana sih Kak gitu. Tapi ini nanti bukan dijadikan suatu hal untuk self diagnose gitu ya, karena kan kita udah melakukan assessment dan nanti kita akan treatmentnya dari assessment itu. Jadi bukan berarti teman-teman kalau, "Iya nih, aku masuk nih ke dalam ciri-ciri depresi," terus mengklaim bahwa dirinya itu depresi, bukan seperti itu. Jadi ini untuk pengetahuan kita aja gitu, biar kita bisa mencegah, supaya gimana caranya ya biar aku tuh nggak anxious, gimana caranya ya biar aku tuh nggak depres, gimana caranya ya biar aku tuh nggak ngerasa stres gitu. Yang pertama kita masuk ke kecemasan dulu nih. Kalau kecemasan itu apa sih, Kak? Jadi kecemasan itu suatu kondisi ketika kita mengalami ya rasa cemas berlebihan gitu, yang sulit kita kendalikan gitu, dan dampaknya itu ke kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Jadi ketika mengalami suatu kecemasan yang kayaknya, wah aku udah nggak bisa nge-handle lagi gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu nih efek penyebab gitu ya dari timbulnya kecemasan aku itu apa gitu. Jadi cemasnya udah berlebihan dan kita nggak bisa mengendalikan. Itulah yang namanya gangguan kecemasan. Dan pasti sangat berdampak gitu. Dan dampaknya tentunya buruk ya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Terus apa aja ya gejala kecemasan itu gitu? Mungkin kita sulit tidur, kita ngerasa lelah, badan kita gemeter, kemudian, tubuh kita tuh keringat dingin, terus otot kita tuh jadi tegang, deg-degan, biasanya yang sesak nafas, sakit perut, terus kayak pengen muntah gitu. Ternyata gejalanya banyak juga dari gejala fisiknya gitu, maupun gejala psikisnya yang kita nggak tenang, kita yang kayak ngerasa ada yang kurang gitu, atau ngerasa ada suatu hal yang harus aku khawatirkan gitu, sampai kita mungkin deg-degan, sampai sesak nafas juga, kayak gitu kan. Terus dampaknya apa nih kalau misalkan aku tuh cemas gitu? Dampaknya ya banyak, kita mungkin jadi sulit beraktivitas, sulit beristirahat, jadi nggak bisa konsen gitu. Yang harusnya nih aku bisa produktif nih ngerjain 10 to do list aku di hari ini, tapi nggak bisa, jadinya cuman dikerjakannya tuh 5 misalkan kayak gitu. Terus ada masalah juga dalam fisik kita, mungkin pencernaan, pernafasan kita, dan juga pasti akan melemahkan sistem imun kita, teman-teman. Itu dampak dari kecemasan itself. Kemudian kalau depresi apa nih gitu, sering juga kan kita juga mendengar nih terms depresi yang aku yakin juga teman-teman udah sangat familiar dengan kata ini. Kalau depresi sendiri kan sebenarnya suatu gangguan suasana hati gitu ya, atau gangguan mood yang biasanya itu ada perasaan sedih yang mendalam gitu. Sehingga, kita kehilangan minat nih terhadap hal-hal yang kita sukai gitu. Biasanya orang-orang yang emang depresi itu ngerasanya kayak, "Aku udah berhari-hari sedih banget nih Kak, tapi aku nggak tahu kenapa," gitu. Terus aku juga ngelakuin suatu hal yang, biasanya aku lakuin tuh aku seneng, aku excited, tapi sekarang enggak gitu. Nah ini definisi dari depresi itu sendiri, teman-teman. Gejala dan dampaknya apa? Sama gitu, banyak gitu. Kalau gejalanya ya mungkin kita ngerasa bersalah, kita ngerasa putus asa, kita sensitif gitu, kayak ya biasanya orang tuh membercandai kayak gitu, bercanda dengan kata-kata itu tuh aku fine-fine aja sih, aku biasa-biasa aja, tapi kenapa ya sekarang kok aku jadi marah ya, aku tuh jadi sensi ya, atau mungkin kita scroll TikTok gitu, terus kayak ada kontennya tuh sedih gitu, kita
gampang banget nangis ya, padahal sebenarnya aku nggak seperti itu bisa jadi gejala juga. Atau mungkin kita sulit konsentrasi, kita nggak tertarik sama segala hal, pengennya tuh rebahan mulu, pengennya tidur mulu gitu. Itu bisa jadi gejala-gejala dari depresi itu sendiri. Dampaknya banyak juga tadi, hampir sama juga ya sama kecemasannya, ada ke masalah pencernaan, jantung, imunitas, kita jadi negatif thinking, menghambat kemampuan otak juga, terus berpikir negatif ke diri sendiri, sama pesimis nih ke masa depan kita. Ya mungkin orang-orang yang biasanya mengalami depresi itu ngerasa ya masa depannya tuh nggak tahu gitu harus gimana gitu, ngerasa suram gitu, karena ngerasa nggak punya masa depan. Nah, selain kecemasan dan juga depresi, tadi ada yang namanya stres juga ya teman-teman ya. Kalau stres itu apa? Stres itu tekanan intinya. Jadi stres itu keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun secara mental. Terus gejalanya apa? Ya sama, menyendiri gitu. Mungkin kita nggak mau makan gitu, atau mungkin makannya tuh secara berlebihan. Karena teman-teman pasti tahu juga ya term stress eating. Jadi ketika kita stres, kita tuh malah makannya tuh banyak gitu. Tapi ada juga tipikal orang yang kalau misalkan lagi stres itu jadi nggak mau makan gitu. Kita jadi marah-marah gitu, jadi apa namanya merokok berlebihan, menyalahgunakan obat-obat juga mungkin bisa terjadi. Dampaknya kita lelah, gangguan tidur, nyeri di fisik kita, mungkin bisa juga obesitas, hipertensi, diabetes sampai ke gangguan jantung, teman-teman. Nah, ini hal yang bisa kita lakukan gitu ya, yang paling simpel selain tadi kita yang pertama banget harus meminta bantuan gitu ya kepada profesional, mungkin psikolog atau psikiater, kita juga perlu untuk coba beribadah gitu sesuai dengan agama kita masing-masing, bersosialisasi dengan teman, paling nggak kita bisa sharing nih. Kalau kata anak sekarang kan kita punya someone to talk gitu ya, itu ternyata penting loh gitu, bukan berarti suatu slogan atau tren TikTok doang, tapi memang penting teman-teman, kita bisa bersosialisasi dengan teman atau paling nggak punya satu orang deh yang bisa kita ajakin untuk cerita ini itu gitu kan di setiap harinya. Kemudian kita menjalin komunikasi dengan keluarga gitu. Kalau misalkan menjalin komunikasi dengan keluarga ya itu kita bisa sharing-sharing juga. Mungkin ada beberapa orang yang prefer untuk aku tuh sukanya nyeritain semuanya ke mama kak gitu. Atau ada juga yang prefer ke temennya juga boleh. Dan istirahat yang cukup. Kita juga harus bisa mengukur ya teman-teman ya. Aku tuh fungsi tubuhnya tuh sebagaimana sih gitu kayak ketika aku sudah capek itu tandanya apa dan apa yang harus kita lakukan gitu. Nggak bisa kita tuh kayak menyamakan gitu ya standar kita dengan orang lain. Ketika kita merasa lelah, pasti respon tubuh manusia itu beda-beda. Jadi sadari ya teman-teman, ketika udah merasa capek, nggak apa-apa, coba istirahat dulu, take a break dulu, baru nanti ngegas lagi gitu. Terus selain itu juga kita bisa berolahraga tentunya. Karena apa? Karena olahraga itu bisa melepaskan hormon-hormon yang membuat kita tuh stres, yang buat kita tuh kayak tertekan, yang buat kita tuh ngerasa sedih, itu bisa kita keluarkan gitu ya dengan berolahraga. Dan tentunya itu juga akan membawa dampak positif juga kan ke fisik kita. Terus berpikir positif, itu juga suatu hal yang bisa kita lakukan, teman-teman. Tapi di sini kita lebih baik juga untuk menetralkan pikiran kita, gitu. Jadi kita bisa melihat gitu ya, dua point of view dari pemikiran kita. Misalkan ada hal yang kita cemaskan gitu. Oke, jadi kemungkinan positifnya bakal seperti ini, kemungkinan negatifnya bakal seperti ini. Kalau yang kejadian itu kemungkinan positifnya, oh ya udah, itu kan yang emang aku inginkan. Tapi kalau nanti yang kejadian itu pemikiran negatifnya, apa yang harus kita lakukan? Kita juga bisa untuk mengelola pemikiran kita dengan menetralkan pikiran kita biar tadi kita nggak cemas, kita nggak insecure, kita nggak worry gitu. Terus kita juga boleh untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan kalau bisa segera kita selesaikan masalah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada beberapa yang aku kalau nyelesain masalah tuh sering aku pendam sendiri kak gitu. Mungkin dari sini kita juga bisa untuk lebih mengelola lagi permasalahan kita. Karena apa? Karena ibaratnya ketika kita lagi isi gelas yang kosong gitu ya teman-teman ya. Tapi kita isi air tuh, tapi gelasnya itu isinya nggak kita keluarin gitu. Lama-lama akan tumpah juga kan, lama-lama akan meledak istilahnya. Jadi ketika kita menumpuk masalah atau menumpuk emosi itu sama seperti itu. Jadi pada suatu saat, pada suatu titik tertentu itu bisa aja meledak. Makanya jangan sampai hal itu terjadi. Ketika ada masalah, lebih baik teman-teman itu segera menyelesaikan masalahnya dengan cara yang pasti teman-teman punya sendiri-sendiri.
Nah, di sini kita mau nitip pesan aja gitu teman-teman dari tim krisis center, segera sadari ya kalau misalkan teman-teman itu udah mulai kehilangan konsentrasi, merasa bingung harus gimana, udah mulai takut atau khawatir, tapi aku tuh udah nggak bisa mengkontrol hal ini Kak, gitu. Biasanya aku ngelakuin hal A gitu, misalkan kalau misalkan aku lagi khawatir, aku tuh harus minum es coklat dulu, tapi sekarang aku nggak bisa, masih khawatir aja gitu. Itu segera sadar ya. Kemudian ketika teman-teman juga, punya kenangan buruk yang kayaknya susah banget dilupain, ini tuh muncul-muncul terus, Kak. Jadinya ketika aku punya masalah, aku tuh selalu kembali ke ingatan itu, misalkan gitu. Atau ketika teman-teman udah selalu marah berlebihan gitu ya, yang sensitif itu tadi. Ketika ada suatu hal yang biasanya itu buat bercandaan ya aku fine-fine aja, tapi kenapa sekarang aku bisa marah gitu. Segera sadari kalau misalkan teman-teman mengalami hal-hal seperti ini kehilangan konsentrasi, ketakutan atau khawatir, memiliki kenangan buruk yang susah dilupakan, dan marah yang berlebihan. Gitu. Terus, selanjutnya teman-teman juga boleh ya segera sadari ketika udah mudah lelah, nggak semangat nih menjalani kehidupan gitu. Susah makan, sulit tidur, atau kadang malahan yang makannya berlebih, merasa sedih, nggak berdaya, mudah berkonflik dengan orang lain juga, itu boleh teman-teman coba segera mencari bantuan gitu kepada psikolog dari krisis center, itu bisa banget untuk kita melakukan pendampingan ya selama teman-teman mengikuti program MSI B6. Nah, terus selanjutnya teman-teman kita mau next to another page ya. Setelah kita tahu ya, oh ternyata nih gangguan mental, gambarannya gitu tuh yang sering ada atau yang common yang biasanya kita kenal di sekitar kita atau mungkin ada beberapa kita yang mengalami juga tuh itu tadi gitu. Jadi kecemasan, kemudian depresi dan juga stres yang rawan banget gitu kan untuk kita alami. Jadi semoga dengan adanya oh tahu nih gejalanya seperti itu ya, kita bisa mencegah juga gitu, jangan sampai aku mengalami hal itu deh Kak, gitu. Terus setelah ngomongin tentang kesehatan mental yang sekelibat itu tadi gitu ya, kita langsung masuk aja teman-teman ke 3 dosa di pendidikan gitu. Nah, ini 3 dosa yang nggak boleh banget kita lakukan gitu ya. Ada 3 hal. Yang pertama ada yang namanya bullying, terus ada juga yang intoleransi dan juga kekerasan seksual. Aku yakin sih teman-teman juga udah sangat familiar ya, apalagi untuk term yang pertama, karena akhir-akhir ini lagi marak juga gitu kan untuk dibahas karena memang sedang ada kasus-kasus tertentu terkait dengan hal ini. Dan semoga dengan adanya event ini gitu, kita juga bisa melakukan kegiatan preventif atau pencegahan supaya kita nanti tidak mengalami dan juga tidak terlibat dalam ketiga dosa di pendidikan ini antara bullying, intoleransi dan juga kekerasan seksual. Nah, yang pertama banget gitu, bullying atau perundungan gitu. Nah, kalau untuk bullying atau perundungan ini ya suatu sikap gitu ya. Jadi suatu perilaku gitu yang mungkin kita terima atau kita saksikan gitu terkait dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang kita lakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Jadi ada suatu pihak yang berani istilahnya, suatu pihak yang kurang berani gitu. Biasanya ketimpangan relasi kuasa itu gambarannya seperti itu teman-teman. Dan bisa dikatakan bullying kalau frekuensinya itu berulang pada perundungan adalah minimal lebih dari 1 kali. Jadi kalau misalkan hal itu sudah dilakukan lebih dari 1 kali, oh bisa kita kategorisasikan gitu sebagai perilaku bullying gitu. Terus selanjutnya, jenisnya apa aja Kak untuk bullying? Ada 3 teman-teman. Yang pertama ada fisik, kemudian verbal, dan juga relasional. Kalau fisik mungkin kita tahu ya ada yang dipukul mungkin atau apa namanya apa namanya kayak dijepret tangannya pakai karet itu pun juga udah termasuk jenis bullying. Jadi suatu hal yang membahayakan fisik kita. Kalau untuk verbal, yaitu mungkin kita dikatain sama orang lain, atau mungkin di sini diolok-olok, difitnah, itu verbal juga. Kalau untuk relasional, itu lebih ke gimana sih ketika kita tuh dikucilkan, atau mungkin digosipin sama orang lain, itu adalah jenis bullying relasional. Dan semoga kita nggak mengalami dan juga nggak melakukan ya ketiga jenis bullying ini, entah fisik, verbal, dan juga relasional. Nah, terus dampaknya apa gitu? Ternyata dampaknya itu gede banget teman-teman dari bullying itu. Yang pertama, pastilah orang yang mengalami bullying itu nggak percaya diri gitu. Karena merasa aku aja kemarin udah digituin, aku takut kalau nanti digituin lagi. Jadi ya udah deh aku jadi orang yang pendiam aja, nanti takut nanti digituin lagi atau apa gitu. Kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Kemudian khawatir sama lingkungan sekitar, kita jadi was-was dan bisa menimbulkan kecemasan juga kalau misalkan itu kasusnya sangat parah gitu.
udah jadi takut keluar rumah, itu bisa terjadi loh dari dampak bullying. Kemudian kita trauma untuk berteman gitu, nggak maulah berteman sama orang, nanti aku dapat perlakuan yang sama lagi gitu. Terus mengalami masalah emosi juga karena mungkin dia ngerasa nggak ada someone to talk, nggak ada someone yang secure gitu, yang safe gitu untuk jadi tempat dia berlindung dan mengalami masalah psikologis gitu. Ternyata teman-teman, bullying itu nggak cuman dalam konteks sekolah atau universitas atau pertemanan kita aja. Dalam konteks hubungan relasional dalam pekerjaan pun juga bisa terjadi gitu ya, bullying ini. Jadi ini adalah hal yang harus banget kita hindari karena ternyata dampaknya itu sangat besar itu. Dan nggak cuman ke korbannya aja, pasti untuk pembulinya tuh juga ada rasa khawatirnya, ada cemas-cemasnya juga karena dia melakukan hal-hal yang nggak seharusnya dia lakukan. Terus selanjutnya ada yang namanya intoleransi, teman-teman. Kalau untuk intoleransi sendiri itu ya kayak sebuah perbuatan, pembedaan, pengecualian, pembatasan, entah dari suku, etnis, agama, kepercayaan, warna kulit, kebangsaan, dan gender, dan juga yang lainnya gitu. Itu namanya intoleransi. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ya ketika kita melihat gitu bullying dan juga intoleransi di depan mata kita? Yang pertama jangan jadi bystander. Jadi bystander itu adalah orang yang kayak, ya udahlah aku memilih untuk ngelihat aja, paling nanti dia ditolongin sama orang lain gitu. Ternyata itu bukan hal yang bijak gitu. Kita perlu juga untuk coba nge-reach out korbannya gitu atau mungkin kita mencegah perilakunya gitu. Jadi lebih baik melakukan suatu hal daripada kita cuma nontonin dan kayak ya udah deh aku lempar tanggung jawabnya ke orang lain aja gitu. Nah, selanjutnya kita coba dampingi juga nih korbannya gitu. Kita dampingi, kita pastikan bahwa nggak apa-apa kamu sekarang aman ya, ada aku di sini gitu. Kemudian kalau bisa kita juga kumpulkan bukti yang nanti bisa kita bawa mungkin ke jalur hukum atau mungkin jalur yang lebih aman seperti itu. Terus kalau misalkan kita yang mengalami, Kak, itu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman nggak perlu ragu untuk mencari bantuan. Paling nggak teman-teman juga menceritakan dulu nih kepada orang yang teman-teman percaya. Entah itu orang terdekat teman-teman, 1 sampai 2 orang aja pun nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman paling nggak punya someone to talk gitu ya. Ini safe place buat teman-teman bisa menceritakan yang dipikirkan, yang dirasakan itu apa. Kemudian teman-teman boleh mengumpulkan bukti juga dan melapor kepada lembaga yang memang bisa menangani. Terus selanjutnya nih, 3 dosa yang selanjutnya ada yang namanya kekerasan seksual gitu teman-teman. Yang ini juga aku yakin udah jadi hal yang common ya, yang sering kita lihat juga. Apalagi mungkin banyak juga kasus-kasus yang sering di-blow up di sosial media seperti di X ya, atau di Twitter gitu. Nah, untuk kekerasan seksual sendiri itu ya perbuatan seseorang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang gitu. Nah, di sini untuk kekerasan seksual sendiri sebenarnya jenisnya tuh banyak banget teman-teman. Dari menyampaikan ujaran, terus kayak merayu, ngasih lelucon pun yang even itu tuh kita ngerasanya kayaknya dia cuman jokes deh gitu. Tapi buat seseorang mungkin itu that's not a jokes gitu. Itu adalah suatu hal yang menghina diri kita. Itu tuh bisa juga gitu. Kemudian mengirimkan pesan atau mengambil foto tanpa seizinnya, menyampaikan informasi-informasi, membujuk, mengintip, itu banyak banget ternyata jenis kekerasan seksual. Kemudian ada juga yang memaksa gitu ya, melakukan percobaan perkosaan, kemudian mempraktekkan budaya bernuansa kekerasan seksual, banyak ternyata jenis-jenis kekerasan seksual yang harus banget kita hindari. Karena ini tadi termasuk dalam 3 dosa pendidikan, yaitu bullying, intoleransi, dan juga kekerasan seksual. Nah, kalau misalkan nih, semoga enggak gitu ya teman-teman, mengalami gitu atau misalkan kita jadi korban, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama teman-teman perlu menceritakan kasus yang teman-teman alami ke orang yang teman-teman percaya. Nggak apa-apa, nggak perlu malu gitu, misalkan teman-teman ngerasa, "Aku kurang nyaman," misalkan ngobrolnya itu, face to face gitu, Kak, karena aku cukup malu. Itu coba ditulisin aja, entah dari surat atau dari chat, itu coba lakukan. Jadi ceritakan, paling nggak ada orang yang tahu kondisi kita tuh seperti apa, kondisi real kita tuh kayak gimana. Terus tuliskan kronologi kejadiannya dan coba simpan kronologi itu di tempat orang lain yang tuh nggak bisa ditemuin. Jadi untuk biar nggak hilang gitu ya untuk kronologinya. Terus segera hubungi organisasi yang bisa mendampingi kita gitu dan nggak apa-apa loh kita meminta pendampingan gitu dari organisasi-organisasi tertentu yang banyak sih teman-teman mungkin bisa mengakses juga. Kemudian laporkan kejadian dan dengan disaksikan oleh pendamping nih ke unit pencegahannya dan cari bantuan layanan konseling, keagamaan dan juga lainnya ketika teman-teman merasa membutuhkan gitu. Jadi 5 hal ini adalah 5 step yang bisa kita lakukan bersama-sama teman-teman.
Nah, yang terakhir teman-teman, kita mau masuk ke asesmen tilik diri yang kemarin udah teman-teman lakukan gitu ya, teman-teman kerjakan juga. Nanti kita akan kasih tahu nih kira-kira follow up-nya gimana, apa yang bisa dilakukan nih Kak. Kemarin kalau misalkan untuk ATD atau asesmen tilik diri sendiri kan sebuah tool ya yang kita pakai untuk apa? Untuk menilai gitu potensi mental atau kondisi mental kita tuh sebenarnya kayak gimana sih? Dan tenang aja tool yang kita pakai juga tentunya terstandar dan terjamin validitas dan juga reliabilitasnya. Jadi bisa dipakai dan juga bisa kita gunakan untuk melakukan screening gitu. Sebenarnya kondisinya kayak apa sih aku? Fungsinya apa sih kemarin ya, biar kita nggak underestimate atau overestimate terhadap kondisi kita gitu. Kadang kita ngerasa kayak, alah masalah aku tuh cuman kayak gitu aja, aku nggak perlu deh ke psikolog gitu. Padahal nggak ada loh masalah yang cuman kayak gitu aja gitu. Nggak apa-apa, kita nggak perlu membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Ketika kita merasa, ih aku kayaknya berat deh, aku udah kayaknya butuh ke psikolog deh. Tapi dia kayaknya masanya lebih berat nih, temen aku aja nggak apa-apa dan dia nggak ke psikolog gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang salah, teman-teman. Dengan teman-teman terbesit kepikiran bahwa kayaknya aku harus ke psikolog deh, itu juga sebuah tanda yang diberikan dari tubuh kita atas apa yang sedang kita alami. Jadi teman-teman nggak perlu merasa kayaknya masalah aku tuh gitu gitu doang Kak gitu. Jangan merasa seperti itu. Siapa tahu itu emang suatu tanda dari tubuh kita karena kita tuh udah mulai gitu ya membutuhkan bantuan dari orang lain. Terus fungsi yang kedua, supaya kita lebih aware terhadap kesehatan mental, biar kita tahu juga kondisi kesehatan mental aku tuh seperti apa. Dan yang ketiga, untuk memetakan ya kondisi beberapa waktu sebelum mahasiswa melaksanakan program. Terus untuk melakukan penekanan terhadap potensi tersebut munculnya mitigasi gitu. Dan biar kita tahu juga nih rencana atau intervensi apa yang mau kita lakukan sesuai dengan kebutuhan itu biar tepat sasaran. Fungsinya itu. Nah, untuk gambaran hasilnya teman-teman nanti akan ada 4 range gitu ya, dari yang normal sampai sangat berat. Kalau normal itu berarti kita tidak membutuhkan bantuan terkait kesehatan mental. Kalau ringan, kita masih mampulah mengatasi kesulitannya secara mandiri. Kemudian untuk sedang dan berat, kita membutuhkan bantuan orang lain untuk kesulitannya, dan kemudian untuk sangat berat itu kita udah membutuhkan bantuan profesional gitu. Gambaran hasilnya itu nanti akan seperti ini. Terus tenang aja gitu, dari tim krisis center juga pasti ada rancangan intervensinya atau ada follow up nih, apa sih yang harus kita lakukan. Itu ada 3 hal, yaitu promosi, kurasi, dan juga prevensi. Kalau promosi pasti kita tujukan kepada seluruh kategorisasi ya, entah dari ringan sampai sangat berat itu tadi, yaitu kita akan melakukan edukasi nih berupa 3 dosa dan juga sharing handbook gitu ya dari kesehatan mental itu sendiri. Untuk kurasi kita tujukan ke kelompok berat dan juga sangat berat. Di sini kita akan sharing booklet gitu, kemudian akan ada kelas-kelas self help gitu dari mengelola emosi, manage overthinking, dan juga tawaran grup terapi atau konseling pribadi. Terus prevensi ditujukan untuk kelompok ringan dan juga sedang, kita akan coba memberikan edukasi juga, kemudian sharing booklet, dan juga nanti akan ada kelas-kelas self help yang bisa teman-teman ikuti juga ketika teman-teman merasa membutuhkan hal itu. Terus yang perlu dilakukan oleh koordinator PT apa? Yang pertama, coba terbuka terhadap kondisi mahasiswa ya. Jadi tidak melakukan stigma terhadap kondisi mahasiswa yang memiliki isu dalam kesehatan mental. Yang kedua tentunya melakukan pengawasan dan juga kontrol terhadap kondisinya bagaimana, apakah mengalami ciri-ciri masalah psikologis, kemudian merekomendasikan atau menawarkan bantuan dan boleh menginformasikan ke kontak layanan atau bisa diinformasikan ke kami dari tim Krisis Center Kampus Merdeka. Kemudian ini rekap hasil asesmen tilik diri dari teman-teman ya yang udah teman-teman isi kemarin gitu. Ternyata ada banyak gitu ya dari kategorinya. Untuk normal itu ada sekitar 22.917 mahasiswa, untuk ringan ada 13.209, untuk sedang ada 4.298, untuk berat ada 1.244 dan sangat berat itu ada 333. Nah, nanti dari tim krisis center akan reach out teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu kaget ketika nanti tiba-tiba ada aku, Hayin, atau Mbak Sari gitu yang akan nge-WA teman-teman gitu. Untuk teman-teman yang mendapatkan kategori berat dan juga sangat berat, nanti kami akan menawarkan konseling berupa konseling kelompok ataupun konseling individu gitu. Jadi kami sangat menyarankan teman-teman boleh banget menggunakan fasilitas ini semaksimal mungkin ya, biar teman-teman juga mendapatkan bantuan dan juga penanganan yang tepat gitu. Jadi teman-teman nggak perlu merasa malu atau nggak perlu merasa ragu ketika kita kontak gitu, karena ini adalah suatu langkah yang tepat gitu, langkah awal yang baik untuk mendapatkan kesembuhan, istilahnya seperti itu.
Nah, yang terakhir teman-teman, coba kita berikan perhatian yang cukup untuk diri kita sebagaimana kita memperhatikan orang lain juga. Jadi jangan yang sama orang lain tuh paham banget, apalagi sama pacar kita gitu kan. Wah, dia kalau lagi marah nih aku harus begini nih, aku harus begitu. Tapi kadang kita lupa, aku kalau marah aku harus diapain ya? Aku kalau sedih aku harus ngapain ya? Makanya mulai sekarang kita coba memberikan perhatian yang cukup untuk diri kita sebaik cara kita memperhatikan orang lain. Terakhir itu dari kita, misalkan teman-teman membutuhkan bantuan, boleh teman-teman screenshot juga nih page ini gitu, ada WA aku, nanti teman-teman boleh langsung hubungi aku aja, misalkan teman-teman membutuhkan bantuan gitu. Saat itu nanti kita akan nge-reach out teman-teman juga ya dengan kategori berat dan juga sangat berat, jadi nanti jangan kaget ketika kita WhatsApp dan juga menawarkan form untuk konseling individu ataupun konseling kelompok. Seperti itu dari kami, dari aku, Hayin, perwakilan dari tim Krisis Center. Sekarang aku coba kembalikan kepada Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih banyak Mbak Hayin atas pemaparannya. Harapannya teman-teman bisa tercerahkan ya teman-teman terkait apa itu asesmen tilik diri, kemudian 3 dosa besar, dan nanti seperti yang sudah disampaikan Mbak Hayin, jangan kaget ya teman-teman apabila nanti dihubungi oleh Mbak Hayin ataupun dari tim Krisis Center. Dan teman-teman juga bisa menghubungi tim Krisis Center sesuai dengan kontak yang tadi sudah di-share oleh Mbak Hayin. Terima kasih Mbak Hayin. Yuk teman-teman kita kasih reaction dulu. Terima kasih kepada Mbak Hayin atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, selanjutnya akan ada pemaparan terkait pengelolaan platform, kemudian pengisian logbook bulanan yang akan disampaikan oleh Mbak Irma. Kepada Mbak Irma, dengan hormat kami persilahkan. Selamat siang, Mbak Irma. Baik, halo, selamat siang Mbak Ayu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mbak Ayu? Terdengar jelas, Mbak Irma. Silakan kepada Mbak Irma. Baik, baik, terima kasih Mbak Ayu. Ya, yang terhormat Bapak Wahyu Hari Haji selaku Kepala Program MSIB, yang kami hormati Bapak Nur Abdillah Sidik selaku Manajer University Relation MSIB, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan perguruan tinggi dan juga semua rekan-rekan mahasiswa yang hadir mengikuti lewat Zoom ataupun melalui YouTube. Baik, ya, bagaimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada sore hari ini izinkan nanti saya akan membawakan materi terkait laman MBKM untuk mahasiswa MSIB Angkatan 6. Nah, namun sebelumnya untuk menambah semangat nih rekan-rekan semuanya, karena ini sudah sore nih, saya tahu nih moodnya rekan-rekan mungkin ada yang ingin kemana gitu jalan-jalan healing. Nah, kita jalan-jalannya di sini dulu ya. Silahkan boleh komen di kolom chat nih. Saya ingin tahu rekan-rekan semua ini asalnya dari universitas mana atau dari provinsi mana. Boleh silakan ya menulis di kolom chat. Nah, sambil rekan-rekan menulis di kolom chat, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Irma Nur Hasanah. Saya dari Balai Layanan Platform Teknologi, di mana pada hari ini saya akan membawakan materi terkait penggunaan laman MBKM untuk mahasiswa MSIB Angkatan 6. Izin saya share screen terlebih dahulu, teman-teman. Sebentar. Iya, apakah sudah terlihat, Mbak Ayu, Sudah paparan terlihat, saya? sudah terlihat, Mbak Irma? Baik, izin saya. Siap, baik, izin akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada materi kali ini akan ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu diantaranya yang pertama terkait tanggung jawab sebagai peserta MSIB, kemudian yang kedua terkait profil data pribadi, yang ketiga laporan peserta, yang keempat umpan balik untuk mentor, yang kelima plagiarisme, yang keenam ID kegiatan, dan yang terakhir yaitu terkait pusat informasi dan pusat bantuan. Nah, baik, kita ke materi yang pertama yaitu terkait tanggung jawab sebagai peserta MSIB. Nah, mungkin untuk materi ini sebenarnya sudah dibawakan pada pembekalan sebelumnya. Di sini saya sifatnya hanya reminder nih, mengingatkan pada rekan-rekan semuanya, apa sih sebenarnya yang menjadi tanggung jawab dari peserta MSIB ini. Nah, yang pertama, peserta wajib mengikuti semua proses kegiatan MSIB bersama mitra. Kemudian yang kedua, mengumpulkan laporan bulanan di dalam platform Kampus Merdeka. Nah, di mana nanti laporannya tersebut harus sudah diperiksa dan disetujui oleh mentor. Ini akan menjadi persyaratan dalam pencairan uang saku atau bantuan biaya hidup.
Nah, kemudian yang ketiga, ini wajib memberikan umpan balik kepada mentor setiap bulan di dalam platform Kampus Merdeka. Dan yang keempat, wajib mengumpulkan laporan akhir mahasiswa di dalam platform Kampus Merdeka. Nah, ini dilakukan nanti di akhir program. Kemudian yang terakhir, nanti peserta akan mendapatkan sertifikat dari Mitra MSIB. Nah, ini nanti setelah adanya hasil evaluasi dan catatan akhir dari mentor. Ya, baik, kita lanjut kepada profil data pribadi. Nah, di sini rekan-rekan dapat mengunjungi laman MBKM, kemudian login melalui kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, kemudian masukkan email dan password. Nah, di sini bisa kita lihat ya rekan-rekan semua, di sebelah kiri adalah tampilan websitenya seperti itu, dan di sebelah kanan ini adalah tampilan mobile setnya. Jadi rekan-rekan bisa mengakses melalui berbagai cara ya, mau lewat gawai laptopnya atau gadget HP-nya seperti itu. Nah, yang kedua setelah login, ini adalah tampilan dari akun profil MBKM rekan-rekan. Nah, kemudian di akun profil ini ada profil data pribadi. Nah, silahkan di sini data pribadi ini sudah disinkronisasikan dengan data yang ada di PDDikti. Nah, terkait data yang sudah disinkronisasikan ini tidak bisa dirubah ya rekan-rekan, itu tidak bisa dirubah secara manual. Nah, silahkan diperiksa. Namun jika ada ketidaksesuaian, silahkan untuk mengajukan perubahan ke Sekretariat Perguruan Tinggi. Nah, adapun data-data yang sudah tersinkronisasi, yaitu mulai dari nama panjang, jenis kelamin, hingga status awal mahasiswa. Nah, namun di sini ada dua data yang harus dilengkapi sendiri, yaitu yang pertama terkait agama, kemudian yang kedua adalah asal SMA. Nah, silahkan dicek secara teliti ya untuk data-data ini. Jika memang sudah sesuai, silahkan klik simpan setelah melengkapi data. Nah, kemudian yang kedua terkait kontak pribadi. Nah, di sini kontak pribadi teman-teman semua, email itu sudah otomatis terisi ya nanti teman-teman, karena ini disesuaikan dengan email yang terdaftar di akun Kampus Merdeka. Nah, adapun kontak pribadi yang dapat dilengkapi, yaitu yang pertama terdiri dari email kampus, kemudian nomor ponsel. Nah, kemudian ada juga yang harus diisi, yaitu alamat domisili yang terdiri dari provinsi, kota, kabupaten, sampai dengan alamat. Nah, kemudian jika alamat domisili ini sesuai dengan alamat KTP, nanti silakan rekan-rekan untuk mencentang. Di situ ada kolom centang, silakan centang. Namun jika tidak sesuai dengan alamat domisili di KTP, silahkan rekan-rekan untuk mengisikan data-data di bawahnya, mulai dari provinsi hingga alamat. Nah, kemudian setelah diisikan, nah silahkan rekan-rekan untuk memeriksa kembali nih koordinat alamat domisilinya yang tadi sudah diisikan di awal ya, apakah sudah sesuai belum titik lokasi domisilinya. Jika memang ada ketidaksesuaian, silahkan untuk menghubungi pusat bantuan. Nah, kemudian ada lagi yang harus diisi, yaitu kontak darurat. Nah, data ini dibutuhkan untuk berjaga-jaga nih jika teman-teman semuanya terjadi keadaan darurat. Nah, ini yang membutuhkan kontak kerabat dari teman-teman. Nah, di sini silahkan nih diisikan nama kontak daruratnya siapa, kemudian hubungannya apa, misalnya ibu, ayah, paman, atau bibi, silahkan dituliskan. Kemudian dituliskan juga nomor telepon. Nah, dipastikan ya nomor teleponnya aktif. Jadi sebelum dituliskan, dikonfirmasi dulu nih, takutnya nomornya sudah ganti atau seperti apa. Nah, jika memang sudah sesuai, silahkan klik simpan perubahan. Nah, kemudian yang harus diisikan juga yaitu akun media sosial. Nah, saya yakin nih rekan-rekan semua nih gen milenial nih sudah pada punya akun media sosial ya. Nah, silakan diisikan mulai dari Facebook, Instagram, dan Twitter. Namun jika memang belum punya nih, saya sebenarnya nggak punya gitu, nggak suka main media sosial. Mungkin ada juga ya yang seperti itu. Itu tidak apa-apa, silakan dikosongkan saja. Nah, setelah itu klik simpan perubahan. Nah, di sini juga rekan-rekan silahkan untuk mengubah foto profil. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama,
klik icon pensil pada di sebelah nama profil rekan-rekan semuanya. Setelah itu pilih foto. Nah, ini harus diperhatikan untuk ukuran foto ini maksimal 1 MB dan resolusinya minimal 64 kali 64. Nah, jika sudah ketemu nih foto yang oke gitu, yang keren dan kece, silahkan pilih fotonya, kemudian unggah foto. Nah, setelah itu klik unggah foto, maka fotonya akan berubah nih, otomatis akan berubah pada menu akun teman-teman semuanya. Nah, tadi terkait data profil, sekarang kita masuk ke laporan bulanan. Laporan bulanan ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan dari mengisi laporan bulanan yaitu untuk membantu dalam proses pemikiran dan pembelajaran mahasiswa setiap bulannya. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman semua, untuk pengisian logbook ini sifatnya wajib gitu. Ini wajib dilakukan oleh seluruh peserta MSIB. Bagaimana caranya? Yang pertama, mahasiswa harus login terlebih dahulu ke akun kampus Merdeka, kemudian klik kegiatanku. Nah, setelah itu pilih kegiatan aktif yang sesuai. Nah, nanti akan muncul nih dashboard laporan aktivitas. Nah, di sini silahkan klik isi laporan. Nah, teman-teman, jika apa yang saya sampaikan ini mohon diperhatikan tampilannya ya, teman-teman semua. Jika memang berbeda dengan tampilan yang saya sampaikan ini, silahkan untuk segera menghubungi pusat bantuan. Jadi kalau tampilannya seperti ini, oh ternyata punya saya tampilannya nggak seperti ini gitu. Itu silahkan dilaporkan ke pusat bantuan. Kemudian dalam mengisi laporan bulanan, ini akan muncul mulai dari bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-4, bulan ke-3, bulan ke-4. Nah, kalau di sini contohnya, ini untuk bulan ke-1 sampai bulan ke-3 ini statusnya sudah diisi, sehingga menu isi laporannya tidak ada. Nah, rekan-rekan coba dilihat fokus di bulan ke-4, di situ ada menu isi laporan. Nah, untuk membuat laporan, silakan klik isi laporan. Kemudian di sini juga mahasiswa dapat melihat jumlah laporan yang sudah dibuat dan status progres laporan tersebut ya. Dilihat di poin 2 yang dikotakin merah. Di situ ada berapa laporan yang sudah dibuat, kemudian mungkin yang perlu menunggu konfirmasi atau yang belum dibuat. Nah, di situ ada statusnya di situ. Kemudian untuk menulis laporan silahkan bisa dilakukan pada kotak yang tersedia, bisa dilihat di nomor 3. Nah, di sini juga mahasiswa dapat melihat poin-poin laporan yang harus dituliskan, apa saja. Nah, lihat poin nomor 4, ada tulisan klik di sini. Nah, itu diklik saja, maka ketika diklik itu akan muncul poin-poin laporan yang harus dituliskan. Nah, jika sudah selesai, maka klik simpan. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah klik simpan, itu akan muncul halaman konfirmasi. Nah, di sini ada yang harus dicentang oleh teman-teman yang menyatakan kalau laporannya memang sudah sesuai. Nah, tapi kalau teman-teman masih ragu-ragu, bisa klik periksa kembali, maka akan kembali ke laporan teman-teman. Tapi kalau sudah merasa sudah yakin, silahkan klik ya simpan. Nah, itu terkait laporan bulanan. Kemudian ketika teman-teman sudah mengisikan laporan bulanan, di sini ada beberapa status laporan bulanan mahasiswa. Yang pertama, di sini ada statusnya belum dilengkapi. Nah, ini artinya teman-teman belum mengisi laporan bulanan, sehingga tadi masih ada menu isi laporan. Nah, kemudian yang kedua, statusnya yaitu menunggu persetujuan. Nah, untuk status menunggu persetujuan ini artinya teman-teman sebenarnya sudah mengunggah atau mensubmit dari laporan tersebut, itu tinggal menunggu review dari mentor. Nah, kemudian status yang ketiga yaitu perlu revisi. Artinya laporan bulanan tersebut sudah direview oleh mentor dan butuh direvisi oleh teman-teman. Nah, adapun status yang keempat yaitu disetujui, artinya laporan bulanan tersebut sudah direview dan disetujui oleh mentor. Nah, kemudian nanti mentor akan memberikan umpan balik jika laporannya harus direvisi. Nah, di sini silakan teman-teman mengklik menu revisi, kemudian untuk catatan revisinya ada di kotak yang warna oranye. Mohon maaf. Ya, kita lanjutkan. Nah,
Jika sudah direvisi, silahkan diklik simpan. Nah, ini wajib ya teman-teman berkomunikasi dengan mentor. Jadi laporan ini harus berada di bawah pengawasan mentor. Kemudian, nanti terkait hasil evaluasi dan catatan akhir dari mentor ini diperlukan untuk mendapatkan sertifikat di kampus Merdeka dan bantuan biaya hidup. Nah, kita lanjut terkait membuat laporan akhir. Caranya pertama masuk ke menu kegiatanku, kemudian setelah itu klik unggah laporan. Di mana di sini juga teman-teman bisa melihat format laporannya dengan cara klik di sini. Kemudian jika sudah dibuat, silahkan pilih filenya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, ada bentuk format yang harus disesuaikan, yaitu harus dalam bentuk PDF dan ukurannya maksimal 10 MB. Nah, ini jika sudah sesuai, teman-teman bisa klik unggah laporan. Namun, jika harapannya diperiksa lagi ya, sudah sesuai atau belum. Nah, teman-teman masih bisa mengganti filenya. Silakan klik ganti file, seperti itu. Jika memang sudah yakin, klik unggah file. Nah, di sini perlu diperhatikan, teman-teman, dalam membuat laporan akhir, ini ada batas waktunya. Ini mahasiswa hanya bisa mengunggah laporan akhir ketika program masih berjalan. Namun, apabila program sudah berakhir, mahasiswa masih bisa mengunggahnya hingga H+20. Nah, setelah kegiatan berakhir, sudah tidak bisa mengumpulkan laporan akhir. Jadi, pastikan ya sudah mulai dicicil istilahnya dari sekarang. Jadi, jangan sampai numpuk di akhir, telat ngumpulin itu sudah tidak bisa. Nah, apabila terdapat kekurangan dalam laporan akhir dan perlu dilakukan revisi, silahkan menghubungi pusat bantuan. Nah, ini adapun jadwal pembuatan laporan bisa dilihat teman-teman ya di laporan bulan ke-1 itu dimulai tanggal 16 Februari, kemudian tanggal selesainya 15 Maret dan seterusnya. Nah, setelah itu terkait umpan balik untuk mentor, ini juga sangat penting. Jadi harapannya nanti teman-teman memberikan umpan balik ke mentor, tujuannya untuk apa? Ini sebagai proses evaluasi program untuk tim kampus Merdeka MSIB. Nah, untuk umpan balik ini perlu teman-teman ketahui ini nanti yang muncul bersifat anonim. Jadi nama teman-teman ini di sini nggak akan kelihatan nih oleh mentor maupun oleh mitra. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa memberikan umpan balik bersifat objektif. Nah, namun harus diperhatikan dalam memberikan umpan balik ini dalam penyampaian kata-katanya tetap mematuhi norma-norma yang ada. Nah, untuk umpan balik ke mentor ini akan muncul notifikasinya setiap tanggal 25 dan ini akan otomatis dikirim oleh sistem. Nah, jika teman-teman tidak mengisi umpan balik untuk mentor ini, maka akan ada notifikasi yang terus muncul pada tab kegiatan aktif dan akan hilang jika sudah dilengkapi. Nah, yang kelima, teman-teman terkait plagiarisme. Nih, saya yakin sih di sini semua sudah pada tahu ya apa sih sebenarnya plagiarisme itu. Nah, ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010. Nah, di sini ada definisi plagiat nih. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat. Nah, untuk tipe-tipe plagiarisme di sini, teman-teman ada beberapa tipe ya. Di sini yang pertama yaitu plagiarisme kata demi kata, yaitu menuliskan setiap kata dari penulis lain tanpa memberitahukannya. Dan kemudian yang kedua, plagiarisme atas sumber, yaitu menulis berdasarkan ide atau pendapat pihak lain tanpa memberitahukan sumbernya. Kemudian yang ketiga, plagiarisme pengarang, yaitu mengakui sebagai pengarang karya tulis milik orang lain. Yang keempat, plagiarisme diri sendiri, yaitu mendaur ulang karya tulis miliknya sendiri tanpa melakukan perubahan secara signifikan. Nah, ini sebenarnya ada caranya. Bagaimana sih cara mencegah plagiarisme nih teman-teman? Yang pertama bisa menggunakan quote. Nah, ini menggunakan kata-kata yang sama persis namun menggunakan tanda petik. Nah, di sini di awal dan di akhir kalimat dan
menuliskan sumbernya. Yang kedua, dengan cara para kalimatnya tidak sama persis, dimodifikasi gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara summarize atau rangkuman. Jadi di sini teman-teman menuliskan ide atau informasi menggunakan kalimat sendiri. Nah, rangkuman ini berisi poin-poin penting dari keseluruhan informasi dan biasanya dituliskan lebih singkat dari versi aslinya. Nah, tadi terkait plagiarisme sebenarnya apa sih hubungannya dengan MSIB ini gitu ya. Nah, nanti kan teman-teman harapannya membuatkan laporan nih. Jadi jangan sampai nanti laporan teman-teman nih meniru atau menjadi plagiat seperti itu karena nanti juga akan dicek oleh para mentor. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya terkait ID kegiatan. Nah, ID kegiatan itu apa sih? Nah, ID kegiatan adalah nomor unik bagi setiap mahasiswa per posisi atau kegiatan yang didapat sejak pendaftaran. Nah, ini sangat penting ya teman-teman untuk diketahui dan mungkin dihafalkan ya. Karena ID kegiatan ini adalah unique identifier yang nanti dapat membedakan antara satu dengan peserta lain peserta MSIB lainnya. Kemudian yang kedua, ini sangat diperlukan sebagai identifikator identitas peserta magang dan studi independen selain NIK dan NIM. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat bermanfaat untuk memperlancar setiap proses administrasi yang berkaitan langsung dengan pemberian fasilitas kepada mahasiswa. Nah, gimana caranya melihat ID kegiatan? Itu bisa dilihat, silakan masuk ke menu kegiatanku, kemudian pilih kegiatan aktif. Nah, di situ akan muncul ID kegiatan di bawah kegiatan aktif yang dimiliki. Nah, ini kan di bawahnya ada tuh ID kegiatan _2927 dan lain-lain. Nah, itu berupa angka ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihatnya di situ. Jadi untuk ID kegiatan ini tiap mahasiswa satu dan yang lainnya berbeda. Nah, kemudian terkait yang terakhir nih, ya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu terkait pusat informasi dan pusat bantuan. Nah, untuk pusat informasi, nah kita juga bisa tahu ya, informasi berarti apa di situ tuh pusat informasi semuanya ada di situ gitu. Nah, itu adalah website yang berisi FAQ, panduan, tutorial dan update terkini dari program Kampus Merdeka. Sedangkan pusat bantuan adalah kanal pelaporan apabila mahasiswa mengalami kendala yang harus ditangani oleh tim terkait. Nah, bagaimana caranya masuk ke pusat informasi dan pusat bantuan? Yang pertama, silahkan masuk ke website utama Kampus Merdeka, lalu teman-teman klik tombol butuh bantuan, itu ada di sebelah menu login. Atau teman-teman bisa langsung mengakses melalui tautan pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, maka teman-teman akan masuk ke halaman pusat informasi. Nah, di mana di sini terdapat artikel-artikel teman-teman. Jadi jika teman-teman mengalami kendala atau pertanyaan hal-hal yang harus dilakukan teman-teman sebenarnya pertama mencari dulu informasi terkait kendala tersebut. Nah, ini bisa dicari melalui fitur pencarian. Nah, di sana ada kolom seperti loop ya. Itu silahkan diketikkan saja kategori masalah atau kendala yang teman-teman hadapi. Misalnya terkendala terkait laporan bulanan. Teman-teman ketikkan laporan bulanan. Nah, di situ nanti akan muncul beberapa artikel terkait laporan bulanan. Nah, jadi nanti sebelum masuk ke pusat bantuan, harapannya nih teman-teman mencari tahu dulu informasi terkait masalah atau kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Nah, siapa tahu itu ada solusinya di situ gitu. Jangan sampai kita apa-apa langsung ke pusat bantuan karena kita tidak tahu walaupun ada SLA-nya terkait pusat bantuan ini, tapi alangkah lebih baiknya kita mencari solusinya sendiri gitu. Itu mungkin akan lebih cepat dibanding kita ke pusat bantuan. Nah, kemudian selain mengetikkan kata kunci, di sini juga teman-teman bisa mencari berdasarkan kategori. Misalnya ada, kita coba buka ya teman-teman ke pusat informasi ini. Saya coba buka agar lebih jelas. Ya, seperti ini tampilannya.
Nah, ini tadi silahkan tinggal diketikkan saja misalnya laporan bulanan. Nah, ini akan muncul beberapa artikel di bawahnya seperti itu, kita pilih misalnya. Atau di sini juga ada beberapa topik populer misalnya logbook, lini masa, pendaftaran, ataupun bisa di sini ada beberapa informasi penting silahkan bisa dibaca oleh teman-teman semuanya atau dipilih berdasarkan kategori berdasarkan program atau dipilih kategori ini misalnya akun MBKM Mandiri ini boleh dipilih berdasarkan kategori seperti itu. Kemudian jika masih belum menemukan artikelnya, baru teman-teman semuanya masuk ke dalam pusat bantuan. Ini adanya di pojok kanan bawah. Ketika diklik pusat bantuan, itu silakan teman-teman mengisikan mulai dari nama lengkap, email pribadi, kemudian apa sih yang menjadi kendala dari teman-teman, kemudian diisikan programnya apa, dan seterusnya. Dan yang paling penting, jangan lupa teman-teman mengisi dokumen pendukung dari kendala yang dihadapi. Itu pesan dari saya. Kemudian, kita balik ke materi. Di sini juga perlu rekan-rekan ketahui untuk tombol pusat bantuan ini memang dapat diakses selama 24 jam. Namun laporan yang kami terima itu akan dibalas pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 17.00 kecuali tanggal merah seperti itu. Mungkin materi dari saya sekian, Mbak Ayu. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Irma atas pemaparannya terkait tadi penggunaan platform bagi mahasiswa. Oke, nah bagi teman-teman silahkan tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Irma bahwa ada survei. Silahkan teman-teman bisa mengisikan surveinya berdasarkan tadi QR yang telah ditampilkan oleh Mbak Irma. Nah teman-teman akan ada pemaparan lagi nih yang terakhir dari kakak kesayangan kita, Kak Inayah Putri Wulandari yang akan memaparkan terkait pembukaan Tribe. Nantinya dari Mbak Inayah akan menjelaskan apa itu Tribe, kemudian manfaat yang teman-teman akan rasakan apabila mengikuti Tribe dan banyak lain yang lainnya. Kepada Mbak Inayah, halo Mbak Inayah. Halo, selamat sore Mbak Ayu. Sore, sudah siap untuk memaparkan terkait Tribe? Sudah siap Mbak? Oke, kepada Mbak Inayah kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Sobat MSIB Angkatan ke-6. Kemudian selamat sore dan yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Perguruan Tinggi, Bapak Ibu DPP MSIB Angkatan 6. Dan tentu saja yang kami hormati dari pembicara pada sore hari ini Mbak Hayin dan Mbak Irma. Senang sekali sore ini saya mewakili tim MSIB menyampaikan terkait dengan pembukaan TREP MSIB Angkatan ke-6. Nah, sebelum saya memaparkan dan share screen, saya mau pantun dulu nih Mbak Ayu gitu. Jalan-jalan ke Purwakarta, cakep. Selamat sore teman-teman semua gitu. Sederhana saja teman-teman pantunnya karena mungkin yang materi yang saya sampaikan nanti sedikit saja karena mengingat waktunya juga sudah cukup panjang ya teman-teman. Jadi saya ingin menginformasikan sedikit terkait dengan pembukaan TREP MSIB Angkatan ke-6 teman-teman. Oke, semoga sudah terlihat di layar ya teman-teman. Baik, mungkin teman-teman di sini tadi dari Mbak Hayin sudah menyampaikan terkait dengan tiga dosa besar pendidikan, kemudian juga sudah menyampaikan terkait dengan asesmen tilik diri, dan Mbak Irma juga sudah menyampaikan terkait dengan detail ya, terkait dengan platform. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas nih terkait dengan TREP MSIB Angkatan ke-6. Tadi kan juga sudah banyak disinggung nih cara komunikasi teman-teman, bagaimana nanti teman-teman kalau mendapatkan satu challenge gitu ya di mitra atau misalkan challenge yang teman-teman hadapi maupun teman-teman rasakan gitu, nanti salah satu caranya itu bisa teman-teman diskusikan dengan TREP dari mitra teman masing-masing. Nah, sebelum penjelasan detail, mungkin saya ingin menjelaskan dulu nih terkait dengan apa itu trap gitu teman-teman. Mungkin sebetulnya dari sini teman-teman sudah sangat familiar ya dengan istilah tribe. Kalau di film-film itu kan tribe itu kayak suku-suku gitu. Nah, sebetulnya hampir sama dengan ketua kelas nih teman-teman. Kalau di program MSIB, tribe itu adalah seperti ketua kelas. Karena tribe itu nanti menjadi perwakilan mahasiswa dari setiap mitra. Jadi teman-teman nanti dari setiap
mitra itu akan memiliki tribe dari yang menjadi wakil teman-teman. Jadi diharapkan nanti teman-teman ketika menjadi tribe menjadi wakil dari teman-teman yang magang atau studi independen di mitra masing-masing. Nah, kemudian ada salah satu nih tugas utama dari tribe adalah nantinya teman-teman yang menjadi tribe itu menjembatani komunikasi antara tim MSIB dengan peserta MSIB di mitra magang atau mitra studi independen. Nah, tadi juga sudah dijelaskan nih kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami terkait dengan tiga dosa besar pendidikan nih, nanti teman-teman bisa bercoaching dengan TREP atau melaporkan kalau masih ragu melaporkan ke krisis center atau masih ragu melaporkan ke DPP atau ke ORPT atau mitra, teman-teman bisa konsultasi dengan TREP-nya seperti itu. Jadi TREP itu nanti yang akan menjadi menjembatani komunikasi antara tim MSIB dengan peserta MSIB di mitra masing-masing. Jadi intinya nanti tribe akan kami kumpulkan di satu komunitas WhatsApp gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang mendapatkan informasi pertama terkait dengan MSIB itu biasanya nanti tribe gitu. Kemudian ada beberapa proses seleksi nih teman-teman terkait dengan pemilihan tribe. Jadi yang kami highlight adalah untuk proses pendaftaran tribe sendiri. Hari ini sudah kami sounding ke mitra terkait. Kemudian nanti proses pendaftaran sendiri akan dilaksanakan dari tanggal 1 hingga tanggal 6 Maret 2024. Jadi yang pertama, adapun proses seleksinya, nanti dari teman-teman mahasiswa yang berminat menjadi tribe, itu dapat mengajukan diri untuk menjadi tribe ke mitra masing-masing. Kemudian yang kedua nanti dari mitra akan menerima data mahasiswa. Kemudian nanti untuk proses yang ketiga, mitra nanti mengisi form pendaftaran TREP yang telah diberikan oleh tim MSIB teman-teman. Jadi dari poin 1, 2, 3, mungkin teman-teman bisa highlight kalau nanti proses seleksi TREP itu ada di mitra masing-masing ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa diskusikan, bisa tanyakan ke PIC mitra masing-masing atau didiskusikan di forum grup diskusi kalau misalkan ada gitu terkait dengan siapa sih yang pengen jadi tribe atau siapa saja yang pengen jadi tribe gitu. Nanti teman-teman bisa mengajukan diri ke mitra. Nah, dari mitra nanti akan kami berikan form pendaftaran dan yang nanti mitra yang akan mengisikan siapa saja teman-teman mahasiswa yang menjadi perwakilan untuk tribe di MSIB angkatan ke-6. Nanti yang mengisi formnya itu adalah mitra ya teman-teman. Nah, informasi kembali teman-teman bahwa untuk satu mitra itu nanti akan ada 2 tribe. Jadi misalkan teman-teman nih mengajukan 2 nama gitu ya untuk menjadi tribe di mitra masing-masing teman-teman. Baik mitra studi mitra magang, itu nanti masing-masing akan ada 2 tribe yang akan menjadi wakil dari mahasiswa. Nah, kemudian setelah nanti mitra mengajukan nama atau mengirimkan nama 2 tribe-nya, nanti dari tim MSIB akan menerima dan memproses data tribe yang nanti akan kami kumpulkan dalam satu komunitas komunikasi WhatsApp. Nah, mungkin kemudian yang ketiga nih, kenapa teman-teman harus atau harus berminat gitu ya untuk menjadi tribe atau mengajukan diri menjadi tribe atau merekomendasikan tribe juga boleh gitu. Yang pertama, ketika teman-teman nanti menjadi tribe, tribe itu mengingat kembali bahwa di dalam satu komunitas tribe itu ada banyak sekali teman-teman dari mitra lain. Ketika teman-teman nanti di dalam satu komunitas kemudian bertemu di dalam satu grup diskusi atau forum diskusi, itu akan membuka networking dari teman-teman. Jadi yang pertama benefitnya jelas nanti ketika menjadi tribe teman-teman mendapatkan networking dari mitra lain. Jadi misalkan nanti teman-teman bisa tahu informasi atau tahu sharing pengalaman dari pengalaman magang maupun pengalaman studi independen dari tribe di mitra lain. Kemudian yang kedua tentu saja melatih leadership ya teman-teman karena nanti sekali lagi teman-teman menjadi narah hubung ya. Jadi misalkan kami membutuhkan bantuan teman-teman nih untuk menjadi peer coaching untuk teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Nanti biasanya kami akan memberikan pelatihan-pelatihan leadership kepada teman-teman dan tentu saja ketika teman-teman mengelit gitu ya teman-temannya nanti tentu saja itu dapat melatih leadership dari teman-teman. Kemudian mengasah kemampuan komunikasi teman-teman juga. Karena yang pertama tadi juga sudah kami sampaikan bahwa di tribe di MSIB ke-6 dan MSIB sebelumnya itu kami banyak sekali berkomunikasi dengan tribe dan tentu saja dengan hal tersebut nanti teman-teman juga akan mengaplikasikan ya kemampuan komunikasi dari teman-teman kepada teman-teman yang lain.
Kemudian tentu saja menjadi narahubung dengan MSIB, mitra dan mahasiswa, kemudian meningkatkan personal branding teman-teman, dan yang terakhir nanti dari Tribe kami akan mengadakan pelatihan pengembangan diri khusus Tribe. Nah ini contohnya nih teman-teman di batch sebelumnya ada pelatihan fasilitasi Tribe dan DPP. Nah event-event seperti ini biasanya kami khususkan ya kepada Tribe karena kami sadar betul bahwa Tribe nantinya harus menjadi leader yang baik ya bagi teman-teman komunitasnya yang mengikuti magang studi independen gitu. Nah, ini beberapa kegiatan Tribe yang ada di batch sebelumnya, teman-teman. Di gambar yang kiri, ini ketika kami berdiskusi dan bertemu dengan Tribe yang home base-nya Jakarta, dan ini ada di gedung D ya, Kemendikbudristek. Dan di yang tengah ini ada kami dari tim MSIB bertemu dengan Tribe yang domisili di Yogyakarta, dan yang kanan ini yang di Jakarta. Jadi di forum-forum diskusi ini teman-teman kami juga banyak berdiskusi dengan Tribe. Nanti teman-teman bisa menyampaikan aspirasi, terus kemudian menyampaikan saran, kemudian menyampaikan kritik dan lain sebagainya nih terkait dengan pelaksanaan proses MSIB. Jadi teman-teman nanti suara teman-teman itu kami anggap mewakili suara teman-teman yang lain. Jadi Tribe ini harapannya mampu memberikan leadership yang baik ya bagi teman-teman dan tentu saja dapat melatih teman-teman untuk networking ke sesama mahasiswa gitu. Mungkin itu saja nih teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembukaan Tribe. Jadi sekali lagi teman-teman nanti yang berminat bisa untuk mengajukan nama ke mitra masing-masing. Kemudian dari mitra nanti akan mengajukan nama tersebut ke kami. Jadi sekali lagi untuk proses seleksi Tribe itu nanti ada di mitra masing-masing. Kemudian nanti setelah mitra mengirimkan nama, kami akan mengumpulkan teman-teman Tribe ke satu komunitas melalui untuk komunikasi lebih lanjut. Mungkin seperti itu Mbak Ayu yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk apa namanya pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke mitra masing-masing atau bisa teman-teman tanyakan ke pusat bantuan. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Inayah atas pemaparannya. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Inayah ya terkait Tribe di MSIB Angkatan ke-6. Silakan bagi teman-teman yang berminat bisa menyampaikan kepada mitra untuk nantinya mitra dapat mengisikan form untuk pendaftaran Tribe. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai nih di sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi. Di sini juga saya cek gitu ya, di YouTube sudah ada 8.000 mahasiswa yang menonton kegiatan ini dan juga kalau di Zoom ada 800 gitu ya, 800 mahasiswa. Nah, sebelumnya juga sudah sempat sampai 1.000 mahasiswa yang juga bergabung di Zoom. Nah, teman-teman, saya nggak akan sendirian karena akan memanggil kembali gitu ya ketiga pemateri untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk sesi pertama, saya buka 3 penanya dulu ya. Silakan bagi teman-teman yang sudah raise hand, silakan dapat bertanya terkait materi yang sudah dipaparkan. Mohon gunakan kata-kata yang sopan dan tidak mengandung sara. Silakan bisa menyebutkan nama, kemudian asal mitra, serta asal perguruan tinggi. Nah, yang pertama di sini sudah ada Kak Maria Ulfa. Silakan Kak Maria Ulfa dapat menyampaikan pertanyaannya. Baik, Kak Ayu, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Maria Ulfa dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan asal kampus Universitas Bina Sarana Informatika.